Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama kami Wayan Nuranta, Kepala Bagian Kependudukan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali. Dalam pagi ini, sesuai dengan permintaan dari Biro Humas untuk Biro Pemerintahan mendapat undangan untuk memberikan orasi podium Bali bebas bicara apa saja. Dalam hal ini permintaan dari Biro Humas adalah mengenai informasi pengendalian penduduk atau mobilitas penduduk di Provinsi Bali yang pertama. Yang kedua adalah masalah kartu tanda penduduk elektronik. Nah, dua informasi kami ini akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Sudah tentunya kami akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk pengendalian kependudukan di Provinsi Bali, pemerintah Provinsi Bali telah memberikan bantuan keuangan khusus kepada kabupaten dan kota, khususnya pada pintu-pintu masuk wilayah Provinsi Bali. Untuk Jembrana diberikan 400 juta untuk mengecek KTP yang penduduk yang masuk wilayah bagian barat. Di timur di Padang Bae diberikan anggaran 300 juta untuk pengecekan penduduk pendatang dari daerah timur. Di utara di Tukan Bawang dikasih bantuan keuangan khusus untuk pengendalian penduduk yaitu 100 juta. Di sebelah selatan dengan benua dikasih 50 juta. Nah, bantuan keuangan khusus ini diberikan oleh Pemprov Bali atas dasar karena Bali diterpa Bali bom Bali 2. Oleh karena itu, bagaimana pengendalian penduduk dalam tataran negara kesatuan Republik Indonesia, dalam bingkai kesatuan negara Indonesia, warga atau penduduk tidak dilarang. Tidak ada yang melarang datang ke Bali. Oleh karena itu, sepanjang dia punya kemampuan atau keterampilan, ada maksud dan tujuan, dipersilahkan. Welcome to Bali. Oleh karena itu, Bali adalah merupakan daerah untuk wilayah kabupaten kota yang ada di Bali yang menjadi sasaran daripada penduduk pendatang atau mobilitas penduduk adalah pada 3 wilayah daerah, yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Gianyar. Nah, di mana ada gula, di sana ada semut. Nah, oleh karena itu, Bali sudah membentengi dengan filterisasi penduduk pendatang dengan bantuan keuangan khusus. Uang-uang ini, di samping untuk biaya petugas, juga penduduk yang datang dari luar wilayah Provinsi Bali yang khususnya untuk Jembrana yang masuk dari pelabuhan yang bisa lolos melalui pintu-pintu jalan tikus itu akan difilterisasi juga penduduknya pada padat-padat kantong penduduk. Jadi masuknya baik baru masuk maupun setelah tinggal dan lewat dari sensor di Gilimanuk akan dicek juga, sehingga nanti kalau memang tidak mempunyai identitas yang jelas, itu ada kesepakatan dari pemerintah Provinsi Bali dan kesepakatan dari ASDP masing-masing pelabuhan akan dikembalikan ke daerah asal dengan bekerja sama dengan Satpol PP, Kantip, dan Dinas Sosial. Nah, oleh karena itu Bali sudah diantisipasi lebih awal karena bantuan keuangan khusus ini sudah diberikan sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 masih muncul. Mudah-mudahan ke depan juga lebih banyak sehingga nanti Bali ini sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur Bali, Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Maju dari pendidikannya dan segala hal, aman, keamanan, serta damai, kita sejahtera. Tidak ada yang mengganggu di bidang keamanan. Nah, oleh karena itu, untuk mobilitas penduduk ini sudah ditangani secara hierarkis, loyalitas, disiplin, dan etika. Sehingga nanti penduduk-penduduk yang datang ini sudah tertata dan diarahkan sesuai dengan kesempatan yang akan diberikan kepada penduduk pendatang. Contohnya untuk proyek-proyek yang ada di Provinsi Bali, di Kota Denpasar itu ada penjaminnya.
hal ini disampaikan karena seandainya penduduk yang bekerja di proyek itu ada batas waktunya, 100 orang di proyek A, nanti kalau sudah penjaminan selesai tugasnya itu dikembalikan lagi. Hal ini karena ibarat Bali ini cukung yang kecil, supaya tidak kebanyakan beban. Mengingat Bali sekarang sudah penduduknya 4.195.873 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bali. Ini adalah berdasarkan dari laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam semester pertama 1 Januari sampai bulan ke-6 2016. Jadi pada prinsipnya untuk pengendalian penduduk sudah diatur dengan peraturan gubernur dan petunjuk TSDS-nya dan pelaksananya dengan adanya tim Dukdan dan sebagainya. Untuk itu yang pertama, yang informasi pertama, dan informasi kedua masalah KTP elektronik. Nah, masalah KTP elektronik ini adalah dasarnya adalah Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi pendudukan, Undang-Undang 37 tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi pendudukan, pelaksanaan Undang-Undang 23 2006 tentang administrasi pendudukan, dan Perpres 25 tahun 2008 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, untuk KTP elektronik di sini berdasarkan tugas negara untuk KTP kepada warga masyarakat, warga negara. Tugas negara adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Nawacita adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, dan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, dan lengkap dan gratis. Jadi tugas negara memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, dan lengkap. Jadi negara melindungi atas hak sipil daripada warganya atau penduduknya. Tugas negara yang pertama itu. Yang kedua, negara hadir sampai di pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Jadi negara sudah sekarang pada posisi penyelenggaraan kenegaraan kita, negara hadir ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, atas dasar tersebut, untuk tahun 2016, adapun kebijakan baru dari administrasi kependudukan adalah pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Jadi dulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi pendudukan adalah rakyat yang aktif untuk melaporkan asas peristiwanya untuk pencatatan kelahiran, kematian, dan KTP-nya. Sekarang dengan kebijakan baru di tahun 2016 ini, stelselnya adalah stelsel aktif. Yang aktif adalah negara melindungi warganya dengan pencatatan dokumen kependudukan, serta negara hadir di pintu-pintu rumah. Artinya dengan stelsel aktif ini, pemerintah dalam hal ini berdasarkan PP 37 pasal 27 ayat 1 di kabupaten kota dibentuk unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Beliau akan mencatat, karena tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mencatat dan melaporkan atas asas peristiwa kependudukan yang terjadi. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan Capil yang ada di kabupaten kota memberikan pelayanan ke pintu-pintu masuk, ada jemput bola. Barangkali Bapak Ibu yang ada umpama orang sakit di rumahnya, tinggal Bapak Ibu melaporkan kepada Dinas Kependudukan Capil, ini akan diadakan jemput bola, perekaman dengan mobile. Oleh karena itu, negara melindungi dan hadir di rumah tangga. Oleh karena itu, Bapak jangan khawatir, karena ini wajib hukumnya untuk semua penduduk memiliki dokumen kependudukan. Yang kedua, perubahan asas untuk pencatatan kependudukan, yaitu dulu asasnya asas peristiwa.
di mana peristiwa itu ada di sana dicatatkan. Contohnya ada orang hamil dari Kabupaten Buleleng dikirim ke Sanglah, meninggal di Sanglah. Pada waktu Undang-Undang 23 2006 tentang adopsi kependudukan itu pencatatannya di Kota Denpasar. Namun dengan lahirnya Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 2006 tentang adopsi kependudukan itu asasnya asas domisili. Jadi pencatatannya di Kabupaten Buleleng, karena ini banyak yang komplain para bupati dan wali kota karena dalam pendataannya banyak bayinya yang asas peristiwa ini bukan kewenangan dan tanggung jawab bupati yang bersangkutan. Sekarang di mana asas domisili, siapa punya penduduk dia akan bertanggung jawab atas penduduknya. Hak dan kewajibannya dilindungi oleh undang-undang. Jadi itu hak asas peristiwa dengan asas domisili. Jadi Bapak yang berdomisili di Denpasar akan dicatatkan di Denpasar dan dilaporkan juga kependudukan berdasarkan sistem informasi administrasi kependudukan di Denpasar. Yang ketiga, KTP elektronik berlaku seumur hidup. Nah, seumur hidup maksudnya sepanjang tidak ada perubahan elemen data, antara lain adalah perubahan status, perubahan jenis kelamin, perubahan alamat, perubahan gelar, perubahan nama. Nah, berdasarkan hal ini, kalau bapak-bapak yang dimaksud dengan KTP seumur hidup adalah sepanjang tidak ada perubahan dokumen, yaitu perubahan status, karena nama dan sebagainya. Kalau seumur hidup maksudnya ini oleh Bapak Menteri mengharapkan bahwa dengan adanya KTP elektronik seumur hidup, jadi negara akan bisa dihemat 3-5 triliun per tahun, karena kita tidak akan membuat lagi KTP tiap 5 tahun, karena KTP dibuat sekali. Oleh karena itu akan ada efisiensi anggaran untuk ke depan, karena data yang Bapak Ibu rekam itu adalah data diri. Data diri ini adalah terdiri dari sidik jari, iris mata, dan ini sangat penting dan urgen. Dan bapak-bapak yang saya ceritakan dari awal bahwa untuk pelaksanaan KTP elektronik ini pertama kali pada tahun 2009 diuji petik namanya eKTP. Dari 6 uji petik di Bali mendapatkan 3 wilayah, yaitu Badung, Jemberana, dan Kota Denpasar. Uji petik eKTP ini 2009 itu dilanjutkan karena ini sangat dapat dipertimbangkan untuk kedepannya memang bagus, data akan akurat dan baik. Maka di 2010 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia itu melaksanakan pencoklitan, coklit data penduduk. Artinya perekaman sidik jari. Waktu itu ada perekaman sidik jari dan dilanjutkan dengan perekaman iris mata. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang itu waktu 2010 itu serentak ada pelaksanaan perekaman namanya eKTP. Jadi bapak ibu yang sudah perekaman ini di 2011 diberikan yaitu KTP elektronik eKTP dulu. Nah, uang 2000 perekaman 2011 yang dapat ada direkam dicetak 2011 material dari lampu KTP ini. Di sana ada menunjukkan batas waktu daripada KTP tersebut. Ada yang sampai 2011 sampai 2013 itu semua berisi ada waktu berakhirnya KTP. Nah, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 470/296 SD tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP elektronik berlaku seumur hidup, pada poin 2 dinyatakan KTP elektronik yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya. Karena pertimbangan pusat, kalau dulu 5 tahun itu dianggap KTP itu sudah rusak, padahal masih bagus, dan di samping itu tidak akan ada perubahan data. Sepanjang tidak ada perubahan data, KTP itu berlaku seumur hidup. Makanya bapak-bapak jangan risau yang sudah pernah perekaman,
Kalau ada bukti perekaman, silahkan Bapak tinggal membawa ke kantor camat atau ke dinas dukcapil masing-masing kabupaten kota. Nanti Bapak tinggal menunggu fisik KTP elektronik. Karena sekarang sedang dicetak belangkonya di Jakarta dan terus dikirim, kemarin 10.000, sekarang menyusul lagi di Kota Denpasar karena begitu datang 6.000 yang nunggu sudah 7.000. Jadi prinsipnya Bapak Ibu tinggal mengikuti prosedur dan memang ini dilindungi oleh undang-undang untuk dokumen ini, dan dokumen ini sangat penting sekali dan sangat harus memiliki setiap penduduk. Dan pelayanan administrasi kependudukan memang gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Karena dokumen kependudukan ini, KTP elektronik ini adalah dokumen negara. Dan Bapak Ibu tidak boleh ada yang merusak dokumen negara. Kalau berani merusak dokumen negara adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya menjepret, melobangi, karena di sana ada chip fingerprint. Karena fingerprint inilah akan menentukan data-data Bapak di kemudian hari apabila diperlukan. Nah, contohnya kalau sekarang kan ada musim hujan, umpama ada tanah longsor, terus orangnya tertimbun selama 7 hari, baru diangkat, dikasihlah di rumah sakit Mr. X. Padahal kalau Bapak sudah aktif dengan KTP elektronik, tinggal diambil sidik jarinya atau iris matanya yang bersangkutan dalam waktu detik sudah bisa diketahui identitasnya. Terjadi di Jawa yang kemarin, termasuk juga masalah KTP elektronik, ada yang ditabrak, lari, terus tidak punya dokumen. Kita tinggal menghubungi dinas dukcapil setempat atau dipanggil memang kalau mayatnya di rumah sakit, tinggal cek sidik jari, kelihatan oh namanya ini. Itulah kelebihan dari pada KTP elektronik. Jadi untuk tahun ini memang untuk perekaman KTP elektronik tidak perlu lagi pengantar dari kepala dusun, kepala lingkungan, langsung membawa kakak saja, Bapak Ibu sudah langsung dilayani. Jadi berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 471/1768 SJ tanggal 12 Mei 2016. Jadi cukup dengan menunjukkan fotokopi kartu keluarga. Karena kalau mencari pengantar dari kepala dusun, kepala lingkungan agak ribet karena sibuk. Oleh karena itu kebijakan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pusat memberikan keleluasan pemotongan persyaratan cukup dengan KK. Karena di KK sudah tercantum namanya nomor induk kependudukan. Jadi dipanggil, diklik nomor induk kependudukan Bapak Ibu, langsung muncul data-data Bapak, sehingga nanti tidak perlu lagi persyaratan harus melampirkan A, B, C, surat tanah, pelunasan pajak. Itu kebijakan dari pemerintah pusat sudah memberikan pelayanan pencatatan sipil adalah membahagiakan rakyat. Jadi membahagiakan rakyat sekarang. Tidak ada yang menghambat rakyat untuk pencatatan KTP dan sebagainya. Yang penting Bapak jangan ragu, cukup Bapak langsung ke Dinas Dukcapil menanyakan persyaratan yang terbaru, karena antara aparat bawah dengan atas masih ada yang belum tahu informasi ini, ada yang sudah tahu. Oleh karena itu kami berharap dari pemerintah untuk langsung menanyakan kepada camatan atau dinas bukan capil setempat. Di samping itu ada Permendagri 63 2016, sekarang ada pencatatan khusus untuk reserse dan intelijen. Itu khusus nanti untuk menghindari pengamanan amannya personel daripada intel dan reserse. Di samping itu juga dalam hal ini adalah yang menjadi perhatian kita semua untuk warga, bagaimana kita membangun budaya, menyadari dokumen kependudukan ini, menyadari pentingnya membangun budaya. Kita harus warga kita, masyarakat kita untuk secara pribadi, itu personal, individu, membangun budaya, menyadari pentingnya dokumen kependudukan. Ini sangat penting. Jangan seperti kemarin,
persyaratan untuk menjadi polisi harus melampirkan KTP karena verifikasi di kepolisian itu menghadirkan dinas Dukcapil. Jadi orang Bali baru mencari, oleh karena itu dari sekarang dipersiapkan diri untuk menyiapkan dokumen ini karena tidak bayar, Bapak Ibu tinggal hadir dan menunggu beberapa, karena dari 514 ini seluruh Indonesia karena shelternya di pusat satu, jadi mengantre untuk dimaklumi, bersabar mengantre beberapa minggu karena kalau tidak ada serentak ini bisa kita selesaikan karena data-data itu dipadukan di pusat. Ada perbedaan apa tidak, kalau double kita akan pilih satu datanya, itu ada komunikasikan melalui ADB masing-masing kabupaten kota. Terus yang terakhir, nomor induk kependudukan sebagai akses pelayanan publik, yaitu KIS, KIP, kartu tani, kartu nelayan, kartu pelajar, mahasiswa, kartu PLN, terintegrasi dengan NIK. Karena NIK ini dibuat dari lahir sampai meninggal, jadi NIK yang abadi. Bapak Ibu kalau sudah punya NIK, di sana akan terjadi ada data yang lengkap sekali. Seandainya bayi yang lahir dari pihak BPJS, sebelum terbitnya NIK tidak akan dilayani. Dan NIK ini diberikan kepada bayi yang lahir. Terkait dengan hal ini adalah untuk pencatatan akte kelahiran, sekarang Bapak Ibu yang telah menikah, belum punya akte perkawinan, cukup ada peluang kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya Direktur Jenderal Kependudukan dan Capil, cukup melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi surat pertanggungjawaban mutlak ini diberikan kepada bayi-bayi yang orang tuanya tidak memiliki akte perkawinan. Jadi surat pertanggungjawaban mutlak ini akan memberikan akte kelahiran atas nama ibunya, bukan bapaknya. Kalau ada aktenya atas nama bapaknya, kalau tidak ada aktenya perkawinan atas nama ibunya. Jadi semua warga, karena supaya tidak menghambat seseorang bayi tidak bisa sekolah karena persyarat akte kelahiran. Jadi solusinya sudah diberikan. Jadi demikian dari kami, mohon maaf kurang lebihnya karena merupakan informasi ini kami atas nama dari Biro Pemerintahan, kami Kependudukan, mohon maaf kurang lebihnya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.